mengikuti prosedur yang ada. Kita pakai rapid test, hand sanitizer, cek suhu dan lain-lain. Semua datang harus pakai masker dan semuanya terdeteksi ya. Jadi dan yang punya villa juga ketua pecalang. Terus ya udah. Pesta ulang tahun yang diadakan GB Festa di Bali di tengah situasi pandemi tampaknya menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, GB Festa diduga telah menyalahi aturan dan malah mengundang keramaian dengan mengadakan pesta ulang tahun. Sebelumnya, GB Festa sempat membela diri melalui komen yang kini telah dihapusnya, yang mengatakan pesta ulang tahunnya tidak dihadiri lebih dari 20 orang dan juga dilakukan secara private. Akan tetapi dari foto-foto yang beredar, tampaknya tamu undangan GB Festa 2 kali lebih banyak daripada yang diklaim sebelumnya. Warganet pun semakin heboh berkomentar nyinyir terhadap pesta ulang tahun GB Festa ini. GB Festa pun akhirnya buka suara menceritakan bagaimana prosedur pesta ulang tahun yang diadakannya ini. Nih ya, gue kasih tahu ya, kemarin itu kita ngadain party, semua yang datang itu diharuskan pakai masker, dan memang di Bali itu nggak boleh kalau nggak pakai masker kalau keluar. Kalau misalkan datang pergi ke suatu tempat kalau nggak pakai masker itu nanti disuruh putar balik lagi sama petugas keamanan, karena setiap jalan itu ada yang jaga. Dan kalau misalkan kita bilang kita mau pergi party atau ke tempat teman itu, kalau kita nggak bawa masker itu pasti disuruh balik lagi. Dan hand sanitizer itu banyak banget. Nah ini sisanya, jadi dibagiin ke semuanya. Terus ini alat rapid testnya juga ada, jadi ini sisanya ya. Nih alat rapid test, tuh rapid test ya. Jadi ini sisanya, jadi semuanya itu kita aman. Jadi gitu datang itu semuanya harus pakai kasih hand sanitizer. Hand sanitizer ini dikasih satu-satu semuanya. Terus suruh cuci tangan juga. Terus langsung suruh cek pakai hand sanitizer. Jadi acara kita itu kemarin tuh aman. GB Festa mengakui bahwa party yang dilakukannya di tengah situasi pandemi ini aman. Selain menjelaskan mengenai prosedur pengecekan kesehatan para tamu undangan di pesta ulang tahunnya itu, GB Festa juga menduga ada seseorang yang berniat pansos dengan memblow up pemberitaan mengenai dirinya mengadakan party di tengah pandemi. Entah siapa yang dimaksud oleh GB Festa. Gagal terus, cari masalah sana sini, tapi kok nggak diladenin terus. Tahu samping villa yang punya pecalang. Ketua pecalang lo yang punya villa lo. Gimana nih? Aduh, pansos sana sini terus nggak diladenin. Pansos sama LL nggak naik, pansos sama si ini si itu nggak naik. Tapi sekarang mau coba pansos sama GB lagi, maaf ya nggak diladenin sayang, sorry. Karena kita semua sudah mengikuti prosedur yang ada. Kita pakai rapid test, hand sanitizer, cek suhu dan lain-lain. Semua datang harus pakai masker dan semuanya terdeteksi ya. Jadi dan yang punya villa juga ketua pecalang. Terus ya udah. Dan itu acara private yang dihadirin sama teman-teman kita sendiri, bukan kayak kita kayak di mall, kayak di swalayan yang datang sama orang-orang yang kita nggak tahu, atau misalkan kayak tempat-tempat bar yang lain atau klub yang lain atau beach club yang lain yang masih buka, itu yang didatengin sama orang-orang yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kenal. Tidak ada acara namanya rapid test, tidak ada pengecekan suhu dan lain-lain, baby. Jadi percuma Anda memviralkan itu, karena prosedur kita sudah baik. Dan kalau misalkan lu mau viralin, sekalian aja airport itu yang kayak konser, terus kayak yang swalayan itu banyak, itu yang kayak konser, itu aja lu viralin. Kenapa? Karena follower GB 1,1 juta. Mau pansos ya? Mau pansos sama GB Festa ya? Mau cari-cari kesalahanku ya. Sorry, itu single terbaru GB, nanti cari-cari kesalahanku. Dan lu pikir gue nggak tahu lo, temen lu sendiri lo yang bilang lo order narkoba, dan bener narkobanya itu gue tahu, bukan kenal ya, gue tahu. Jadi awas senjata makan tuan sayang. Lu juga ngumpul-ngumpul kan kemarin kan, lebih dari 20 orang
Semuanya ada fotonya, ada buktinya. Jadi nggak usah deh, pansos sama gue, nggak usah cari-cari kesalahan gue. Sebenarnya sih gue sih nggak level sih ngeladenin lo sih ya. Apa ya, lu homo, gue bencong gitu kan. Sebenarnya level gue lebih di atas lo, karena ya gue bencong, gue lebih apa ya, lebih open mind dengan jati diri gue, nggak kayak lu munafik sok-sok kawin sama perempuan, punya anak tapi tetap aja lu botipo, lu doyan ngesong, lu doyan nungging. Apalagi ya, intinya gue nggak level sih ngeladenin lo. Jadi ya udah, ini snap story. Gaby Festa berkali-kali menegaskan bahwa pelaksanaan partinya di tengah pandemi aman, dan lagi parti tersebut diadakan di villa yang merupakan milik dari ketua pecalang atau pengaman desa adat Bali. Sehingga Gaby Festa menduga orang yang ingin memblow up berita partinya tersebut hanyalah berkeinginan untuk pansos semata. Kalau orang yang waras tanpa narkoba, nggak boleh ngeladenin orang yang pakai narkoba. Ingat ya, orang kalau kebanyakan pasti halu ya beb ya. Yang waras tanpa pakai narkoba ngalah, karena orang-orang yang pakai narkoba itu pasti halu ya. Mas homonya kurang-kurangilah pakai reklonanya sama ininya, nanti kita tangkep loh. Perlu gue telepon BNN. Bener banget geng kata kalian, kalau misalkan orang mau pansos pasti kayak gitu, pasti Noel sana sini terus ya. Bener banget juga kalian bilang jangan ladenin, karena dia pengen naikin subscribernya sama naikin followersnya biar dapat endorsean juga. Ya udah nggak Gaby ladenin. Ini masih ada sisa 4 botol anti hand sanitizer. Ini rapid test yang Gaby beli di Ryan nih ya. Nih ya, ini ada sisa 2, maskernya sisa 1. Terus ini baby, ini pengecek suhu ya. Jadi pengecek suhu ini yang paling bagus, tinggal ditempelin di jidat lo, suhunya keluar berapa ya. Jadi udah lengkap ya alat buat kemana-mana atau buat kemarin party itu udah jelas ya. Sekarang kita tes